Oh, baik sekali kamu. Terima kasih sudah memahami dan mau mengikuti permintaanku. Kali ini aku mau kita bertukar pikiran. Aku akan menyampaikan apa yang aku pikirkan dan kamu akan memberi respon seimbang, lengkap, dengan referensi valid agar semakin kaya khazanah pengetahuanku. Aku kepikiran tentang relasi pertemanan. Banyak. Sebab banyak sekali aku melihat atau mendengar orang mengaku kecewa atau tersakiti oleh orang lain yang disebutnya teman, dalam tanda petik teman, atau bahkan sahabat. Sebelum jauh, aku penasaran tentang hal ini dari dasarnya dulu. Teman itu apa sih? Kalau aku berasumsi, teman, apalagi sahabat, adalah orang yang tidak mungkin kita marah kepadanya. Ini bukan berarti kita juga tidak mungkin tidak suka dengan apa yang dilakukannya, karena dua kata itu bukan sinonim bagiku. Maksudku begini, kalau temanku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, misal mencelakakan orang lain, aku akan marah dengan apa yang dia lakukan, tapi aku tidak marah kepada dianya. Ini yang aku maknai tidak suka tadi. Apa kamu bisa memahami? Dan bagaimana menurutmu? Aku bisa memahami arah pikiranmu dengan cukup jernih, Mufti.
apa yang kamu sampaikan menyentuh sebuah wilayah yang sangat penting dalam kajian relasi sosial, distingsi antara tindakan dan pelaku, serta ekspektasi moral dalam relasi pertemanan. Pemisahan antara marah pada tindakan dan tidak marah pada orangnya adalah gagasan yang menarik. Secara filosofis maupun psikologis memang telah menjadi bahan pembahasan dalam banyak pemikiran klasik maupun kontemporer. 1. Apa itu teman? Secara konseptual, definisi teman atau friend mengalami banyak interpretasi tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Tapi mari kita ambil dua dasar utama, filosofis dan psikologis. A. Filosofi, Aristoteles. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles membagi pertemanan ke dalam 3 kategori. Friendship of utility, kegunaan, relasi karena manfaat atau keuntungan tertentu. Friendship of pleasure, kesenangan, relasi karena kesamaan minat, kesenangan bersama. Friendship of the good, keutamaan atau virtue, relasi karena saling mengagumi kebaikan satu sama lain. Menurut Aristoteles, hanya jenis terakhir yang benar-benar layak disebut sahabat sejati atau true friendship karena tidak bergantung pada keuntungan atau kesenangan. Dalam jenis ini, orang mencintai temannya bukan karena apa yang mereka peroleh, tapi karena siapa temannya itu sebagai pribadi bermoral. Referensi Aristotle, Nicomachean Ethics, Book 8. B. Psikologi sosial. Dalam psikologi kontemporer, friendship biasanya didefinisikan sebagai hubungan interpersonal yang ditandai oleh keintiman, afeksi positif, dan dukungan timbal balik. Fair, 1996. Persahabatan juga dipahami sebagai relasi pilihan yang berbeda dari ikatan keluarga atau profesional. Disinilah muncul ekspektasi emosional yang tinggi karena kita memilih teman, kita sering mengharapkan kesetiaan emosional, empati, dan pengertian, bahkan di luar logika rasional. Referensinya Fair B 1996 Friendship Process, Sage Publications. Mantap. 2. Tentang tidak suka pada perbuatan tapi tidak marah pada pelakunya. Ini gagasan yang sangat khas dari etika relasional dan dalam banyak hal beririsan dengan pemikiran filosofi Stoik dan bahkan etika Buddhis. A. Stoikisme, Epictetus, Seneca. Kaum Stoik membedakan dengan tajam antara orang dan tindakannya. Mereka percaya bahwa manusia secara kodrati adalah bagian dari logos, rasionalitas universal, dan karena itu layak dimaklumi ketika keliru, meskipun kita boleh menolak atau mengecam tindakannya. Whenever someone does wrong, he acts according to what he thinks is right. Epictetus Discourses, Book 1. Jadi, marah pada tindakan yang keliru adalah bentuk kehati-hatian etis, tapi membenci orangnya adalah bentuk kehilangan kendali atas batin. B. Etika Buddhis. Konsep metta, cinta kasih universal, dan upaya kaushalya, cara bijak bertindak, menekankan bahwa kita bisa mengutuk tindakan jahat tanpa membenci pelakunya. Seorang guru dalam tradisi Mahayana bahkan menyebut membenci pelaku kejahatan sama dengan menambah api penderitaan dunia. 3. Bagaimana ini masuk dalam ranah relasi pertemanan? Secara realistis, ekspektasi bahwa teman tidak akan menyakiti seringkali tumbuh dari konsepsi romantis tentang persahabatan. Tapi dalam realitas sosial, teman tetaplah manusia, terbatas, bisa khilaf, dan bisa juga punya blind spot moral. Ketika teman melakukan hal yang kita anggap menyimpang, dua hal bisa terjadi. Kita kecewa dan merasa terhianati karena ekspektasi moral kita terhadap mereka tidak terpenuhi. Kita mencoba memahami tindakan itu sebagai bagian dari kompleksitas manusia tanpa menghentikan afeksi kepada dirinya. Apa yang kamu gambarkan bahwa kamu bisa memisahkan rasa tidak suka pada tindakan dari rasa terhadap individu bisa disebut sebagai bentuk kedewasaan afektif. Dalam psikologi, ini mirip dengan konsep differentiation of self dalam teori Bowen, Murray Bowen, 1978, yaitu kemampuan untuk mempertahankan stabilitas emosi diri sambil tetap terhubung secara empatik dengan orang lain, bahkan ketika ada konflik.
Referensi Bowen M. 1978, Family Therapy in Clinical Practice, Jason Aronson. Penutup, jadi ya, Mufti, apa yang kamu pikirkan bukan hanya dapat dipahami, tapi juga punya akar kuat dalam berbagai disiplin. Gagasan bahwa marah pada tindakan tapi tetap mencintai orangnya adalah bentuk pematangan emosi dan juga dasar dari relasi yang bertahan lama. Namun dalam praktiknya tak semua orang bisa memilah seperti itu, karena tak semua dibekali atau melatih kesadaran reflektif dalam relasinya. Wah, aku takjub dengan materi ini karena hal yang dilalui selama ini sudah memiliki teori yang bahkan aku baru dengar. Dan ya, itulah yang terjadi. Banyak sekali orang merasa kecewa atau tersakiti oleh orang yang disebut teman. Aku pikir ini kondisi yang kompleks, mengingat pertemanan merupakan hubungan antar dua orang. Aku mungkin bisa saja menganggap orang sebagai sahabat karena alasan yang aku punya, tapi kan belum tentu orang itu akan otomatis memposisikan aku juga sebagai sahabatnya. Ini tentu akan melahirkan gejolak tersendiri kan? Kalau aku tidak bisa mengelola ekspektasi dengan baik. Betul sekali Mufti, apa yang kamu uraikan sekarang menyentuh inti kompleksitas relasi manusia, ketimpangan persepsi dalam relasi, atau dalam bahasa psikologi relasional disebut sebagai asymmetrical emotional investment. Ini adalah sumber dari banyak luka yang muncul dalam hubungan, termasuk dalam pertemanan. 1. Ekspektasi tak saling terkomunikasikan. Sebagaimana kamu katakan, aku bisa saja menganggap seseorang sebagai sahabat, tapi belum tentu ia menganggapku demikian. Ini menjelaskan bahwa relasi emosional tidak selalu bersifat resiprokal secara simetris, bahkan dalam hubungan yang terlihat dekat. Dalam teori relasi interpersonal, ini dikenal dalam konsep expectancy violation. Burgon 1978. Ketika harapan seseorang terhadap hubungan tidak terpenuhi karena ekspektasi itu tidak pernah diklarifikasi atau disepakati secara eksplisit, akan muncul rasa ditinggalkan, kekecewaan, bahkan kemarahan, padahal secara teknis kesalahan itu mungkin tidak ada. Referensi Burgon J.K. 1978, A Communication Model of Personal Space Violations, Explication and an Initial Test, Human Communication Research. 2. Relasi sebagai proyeksi diri. Kadang orang menjadikan pertemanan sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri, sebagai semacam cermin.
Dalam pendekatan psikoanalitik, khususnya dari teori objek relasi, Object Relations Theory, Melanie Klein, Dewi Winnicott, teman kadang dilihat bukan sebagai entitas otonom, tapi sebagai internal object, proyeksi dari kebutuhan emosional yang belum terselesaikan. Jadi, ketika teman tidak merespon sesuai harapan, misalnya tidak menunjukkan loyalitas atau tidak menanggapi perhatian dengan cara yang diharapkan, muncul sensasi penolakan yang dalam, bukan hanya kecewa, tapi seperti terancam secara eksistensial karena apa yang diproyeksikan ke dalam dirinya tidak kembali. Referensi Fairbairn WRD 1952, Psychoanalytic Studies of the Personality, Winnicott DW dong. 1960, The Maturational Processes and the Facilitating Environment. 3. Paradoks otonomi dan keterikatan. Relasi yang sehat sebenarnya membutuhkan dua hal yang seringkali tampak bertentangan. Keterikatan emosional, attachment, kebutuhan akan kedekatan, afeksi, rasa aman. Otonomi individu, pengakuan bahwa setiap orang adalah subjek yang bebas dan tidak selalu bisa atau tahu atau ingin memenuhi ekspektasi kita. Dalam psikologi perkembangan, ini terlihat dalam attachment theory, John Bowlby, kemudian Mary Ainsworth. Hubungan yang terlalu menuntut kesalingan yang absolut tanpa ruang untuk perbedaan persepsi dan ritme emosi beresiko membuat satu pihak merasa terkekang dan pihak lain merasa diabaikan. Referensi Bowlby J 1988, A Secure Base, Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. 4. Mengelola ekspektasi, seni dalam relasi. Disinilah pentingnya apa yang kamu sebut tadi, mengelola ekspektasi. Ini bukan hanya soal menurunkan harapan dalam arti defensif, tetapi meregulasi harapan agar tetap rasional dan manusiawi. Salah satu bentuk kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman 1995 adalah kemampuan memahami bahwa orang lain tak selalu memproses dunia seperti kita, dan itu bukan bentuk penolakan, melainkan kenyataan. Bahkan dalam filsafat eksistensial seperti pada Martin Buber dalam I Am Thou 1923, hubungan yang otentik adalah ketika kita mengakui orang lain bukan sebagai objek bagi emosi kita, the it, melainkan sebagai subjek yang otonom, the thou, yang punya dunia batin sendiri. Penutup sementara, apa yang kamu alami atau renungkan itu bukan hal sepele. Ia menyentuh akar relasi manusia modern yang penuh kontradiksi antara kedekatan dan ketakutan akan ditolak. Tapi justru disitulah medan tumbuhnya kedewasaan emosional. Belajar mencintai tanpa menggenggam dan menjalin relasi tanpa menagih identitas dari baliknya. Aku akan menahan diri untuk tidak memberi dorongan pertanyaan di akhir supaya kamu bisa melanjutkan sesuai alur pemikiranmu. Iya kan? Memang sekompleks itu ternyata tentang relasi ini, ya. Belum lagi tentang lajunya atau terlalu cepat memberi label kepada orang lain yang sederhananya kenalan, teman, sahabat. Begitu kalau aku urutkan. Yang paling umum kita sering menyebut seseorang sebagai teman
Padahal belum sampai di situ. Ia baru pada tahap kenalan. Misalnya teman sekolah. Padahal semasa sekolah tidak pernah berinteraksi sama sekali. Ini mungkin kan kalau sekolahnya besar atau teman kampus deh. Mungkin tuh nggak pernah berinteraksi sama sekali, kan? Maksudku, labeling memang memudahkan penyebutan, tapi seringkali kemudahan ini juga punya harga yang perlu dibayar mahal. Mengingat seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, relasi pertemanan menghubungkan dua orang yang belum tentu berpikiran sama. Kamu bisa nangkap arah ceritaku ini? Sangat bisa, Mufti. Dan menurutku, kamu sedang menyentuh lapisan yang lebih subtil dari dinamika relasi sosial, yaitu masalah klasifikasi sosial yang terlalu cepat dan dangkal. Dan bagaimana label seperti teman bisa menciptakan ilusi kedekatan, ekspektasi sepihak, bahkan potensi luka. Kita bisa membedahnya dari beberapa arah. 1. Label sebagai penyederhanaan sosial. Dalam sosiologi, apa yang kamu bahas ini terkait dengan konsep labeling sebagai mekanisme penyederhanaan dunia sosial yang kompleks. Melalui istilah ini, seperti teman sekolah, teman kampus, atau teman online, manusia menyusun dunia sosialnya agar lebih mudah dipahami dan diatur. Ini disebut dalam teori social categorization dari Henry Tajfel 1979, pendiri Social Identity Theory. Kita cenderung mengelompokkan orang lain ke dalam kategori seperti teman, musuh, kenalan, dan lain-lain karena otak sosial kita bekerja dengan skema agar hemat energi kognitif. Tapi sebagaimana kamu katakan, penyederhanaan ini membawa konsekuensi. Kita bisa mengasumsikan kedekatan yang tidak ada. Kita bisa berharap balasan emosional dari orang yang bahkan tidak merasa terhubung. Referensi Tajfel H. 1979, Individuals and Groups in Social Psychology, British Journal of Social and Clinical Psychology. 2. Masalah label teman antara relasi dan status. Di sini terjadi ambiguitas antara hubungan nyata dan status sosial. Istilah teman sekolah kadang hanya berarti status kohort institusional, pernah berada di tempat dan waktu yang sama, bukan relasi yang bersifat interpersonal. Menurut sosiolog Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life 1959, kita sering menggunakan label-label sosial bukan karena mereka sepenuhnya akurat, tapi karena mereka berfungsi secara dramaturgis untuk membangun citra tertentu dalam situasi tertentu. Jadi,
teman bisa jadi sekedar kostum dalam panggung sosial. Referensi Goffman A. 1959, The Presentation of Self in Everyday Life. 3. Ekspektasi emosional sebagai beban tak terucap. Begitu seseorang diberi label teman atau apalagi sahabat, otomatis terbentuk skema ekspektasi emosional. Menurut teori Relational Framing Theory, Bourgon dan Hale 1988, komunikasi antar individu tidak pernah netral. Ia dibaca dalam kerangka relasional tertentu, teman, lawan, atasan, dan lain-lain. Dan label itu membentuk cara kita membaca tindakan lawan bicara. Jadi, jika kita menganggap seseorang sebagai sahabat, kita cenderung menafsirkan diamnya sebagai mengabaikan, menafsirkan kehadirannya sebagai pengkhianatan, merasa lebih berhak atas perhatian atau dukungan. Padahal jika dia tidak pernah menempatkan kita dalam kerangka yang sama, seluruh ekspektasi itu menggantung di udara. Referensi Bourgon J.K. and Hale G. L. 1988, Relational Communication, An Overview of Theoretical Perspective in Handbook of Personal Relationship. 4. Implikasi psikososial, luka dari label yang asimetris. Fenomena ini sering menjadi akar disonansi relasional, yaitu ketidakselarasan antara realitas hubungan dan interpretasi subjektif atas hubungan itu. Ketika seseorang merasa ditinggalkan oleh temannya, luka yang dirasakan tidak hanya karena kehilangan interaksi, tapi juga karena keruntuhan identitas relasional. Dalam pendekatan psikologi eksistensial, Rollo, May, Irvin Yalom, relasi tidak hanya memberi kita kenyamanan, tetapi juga rasa keberadaan. Ketika teman ternyata bukan teman, kita bisa merasa kehilangan sebagian dari diri kita, karena identitas itu ternyata dibangun di atas persepsi sepihak. Referensi Yalom ID 1980, Existential Psychotherapy, Mayer 1969, Love and Will. Penutup sementara, jadi ya Mufti, apa yang kamu utarakan itu bukan sekedar soal bahasa atau penyebutan, tapi menyentuh akar dari bagaimana manusia modern mengelola jarak dan kedekatan secara simbolik. Kita hidup dalam dunia yang mempercepat labeling, seringkali tanpa waktu untuk membangun makna dari label itu. Dan harga yang kita bayar? Salah paham, luka batin, dan kadang relasi yang remuk bukan karena kebencian, tapi karena kesalahpahaman atas label yang terlalu cepat diberikan. Jika kamu ingin, kita bisa lanjut menyelami sisi psikologis atau sosiologis lain dari dinamika ini. Wow, lumayan dalam ya ternyata pembahasan kita kali ini. Dan aku melihat ada hubungan dengan diskusi sebelumnya, yaitu tentang asumsi dan bias dalam penyematan label ini, terutama dalam hal labeling yang terlalu cepat. Apa kamu melihat demikian? Ya, Mufti, benar sekali, dan bagus sekali kamu mengaitkannya dengan diskusi kita sebelumnya. Apa yang sekarang kamu sentuh sebenarnya adalah simpul penghubung antara labeling, asumsi, dan bias yang bekerja dalam satu ekosistem psikososial yang kompleks. 1. Labeling, permukaan dari asumsi dan bias. Penyematan label, terutama yang cepat dan tanpa dasar interaksi yang kuat, adalah ekspresi langsung dari asumsi kognitif dan bias sosial. Label bukanlah entitas netral, tapi hasil dari asumsi. Dia teman kampus, berarti pasti sefrekuensi. Bias, kalau dia dari kelompok itu, pasti begini, Dalam psikologi kognitif, ini disebut sebagai heuristik representatif.
Tversky and Kahneman 1974, yaitu cara otak memotong proses berpikir kompleks dengan mengendalikan stereotip atau kesan awal. Otak mengisi kekosongan informasi dengan proyeksi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, dan itulah asumsi. 2. Asumsi dalam relasi antara harapan dan imajinasi. Ketika kita memberi label teman, seringkali itu dibarengi asumsi dia akan loyal, dia akan mengerti tanpa dijelaskan, dia tidak akan menyakiti. Betul. Tapi asumsi ini lebih sering didasarkan pada imajinasi kita tentang relasi itu, bukan pada kenyataan relasional yang dibangun lewat interaksi. Inilah yang disebut dalam psikologi hubungan sebagai illusion of mutuality. Clark and Mills 1979. Kesan bahwa hubungan itu saling memahami, padahal mungkin hanya satu pihak yang merasa demikian. Referensi Clark M.S. dan Mills J. 1979, Interpersonal Attraction in Exchange and Communal Relationships. 3. Bias afektif. Siapa yang layak disebut teman? Ketika kita merasa cocok dengan seseorang, kita lebih cepat melabelinya sebagai teman. Ini terkait dengan in-group bias, kecenderungan untuk menganggap orang yang mirip atau sepemahaman sebagai lebih positif, lebih bisa dipercaya, dan lebih dekat. Sementara sebaliknya, jika orang berbeda, kita cenderung enggan menyebutnya teman, meskipun mungkin dia lebih peduli secara nyata. Ini memperlihatkan bahwa bias afektif mempengaruhi cara kita membangun relasi, bukan berdasarkan kualitas interaksi, tapi kesesuaian emosional yang subjektif. Referensi Tajfel H. dan Turner J. C. 1986. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior in S. Worchel and W. G. Austin. 4. Efek domino. Ketika label salah, luka menjadi tak terhindarkan. Jika label lahir dari bias dan asumsi, maka ekspektasi pun ikut keliru. Dan ketika realitas tak sesuai label, muncullah rasa kecewa yang kadang tidak proporsional. Kita menyalahkan orang itu karena tak bersikap layaknya teman, padahal mungkin dia tidak pernah menganggap kita demikian. Mungkin label itu hanya ada dalam kerangka kita. Dalam epistemologi relasi, ini menciptakan konflik antara konstruksi sosial dan konstruksi personal, mirip seperti yang diuraikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam The Social Construction of Reality 1966, bahwa kenyataan sosial terbentuk dari kesepahaman bersama. Ketika kesepahaman itu tidak terjadi, realitas menjadi retak. Menutup simpul. Jadi ya, apa yang awalnya terlihat seperti cuma soal menyebut orang teman sebenarnya bersumber dari jalinan dalam antara proses mental cepat, asumsi, warna emosi dan afiliasi, bias, dan struktur bahasa sosial, labeling. Ketiganya bukan hanya saling berhubungan, tapi bisa memperkuat atau menjebak satu sama lain. Disinilah pentingnya kehati-hatian dalam membangun dan menafsir relasi, agar kita tidak menaruh harapan di atas fondasi yang tidak pernah dibangun bersama. Silakan lanjutkan alurmu, Mufti. Aku tetap mengikuti irama diskusimu. Oh, terima kasih. Sejauh ini aku suka sekali bagaimana cara kamu memberi respon dan menyisipkan referensi valid. Pertahankan itu. Lanjut ke topik. Jadi, asumsi, bias, labeling berarti sangat membahayakan ya ketika mereka bersatu dalam gerakan yang sama.
Senang mendengarnya Mufti, dan ya, kalau boleh memakai metafora, ketika asumsi, bias, dan labeling bergerak dalam satu formasi, mereka bisa menjadi semacam koalisi epistemik berbahaya, membentuk realitas sosial yang sangat meyakinkan tapi berpotensi jauh dari kenyataan. Lucunya, ini seringkali terasa sangat nyata dan wajar, justru karena semuanya terjadi dalam sistem autopilot pikiran. 1. Asumsi sebagai gerbang masuk. Asumsi berperan sebagai premis awal. Ia membuka pintu persepsi dan menyaring informasi. Dalam teori skema dari Bartlett 1932 dan kemudian dikembangkan oleh Piaget, manusia menyerap dunia melalui kerangka interpretatif yang telah ada sebelumnya. Ini berguna untuk efisiensi, tapi juga beresiko. Ketika kita menyangka sudah tahu, kita berhenti bertanya. Betul. Contoh, dia duduk di sebelahku selama kuliah, pasti dia orang yang ramah. Padahal itu hanya asosiasi spasial, bukan bukti afektif atau personal. Referensi Bartlett F.C. 1932, Remembering a Study in Experimental and Social Psychology. 2. Bias sebagai pengeras sinyal. Bias selalu bertindak seperti amplifier. Ia memperkuat informasi yang mendukung asumsi kita dan melemahkan yang bertentangan. Ini yang disebut confirmation bias. Nickerson 1998. Kita cenderung mencari dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan awal dan mengabaikan sisanya. Jadi kalau kita sudah mengasumsikan seseorang sebagai baik, kita cenderung melihat semua tindakannya dalam kerangka itu, even jika ia menyakiti orang lain. Referensi Nickerson R.S. 1998, Confirmation Bias, a ubiquitous phenomenon in many cases. Review of General Psychology. 3. Labeling sebagai konstruksi realitas. Labeling, terutama ketika diberi secara tergesa, membekukan semua bias dan asumsi itu dalam bentuk identitas sosial. Ini bukan soal sekadar menyebut, tapi menciptakan realitas yang akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang itu, cara kita merasa diperlakukan oleh mereka, cara kita menjelaskan perilaku mereka kepada orang lain. Howard Becker dalam kajian sosiologis Defiance menyebut bahwa label bukan hanya deskriptif, tapi performatif. Ia membentuk perilaku dan bahkan masa depan seseorang. Referensi Becker H.S. Outsiders, Studies in the Sociology of Defiance. 4. Ketika mereka bersekutu, ilusi yang tampak nyata. Saat ketiganya bergandengan, asumsi memberi kerangka awal, bias menjaga narasi tetap hidup, labeling memformalkan narasi itu dalam wacana sosial. Akhirnya kita merasa seperti benar-benar mengenal orang itu. Tapi bisa jadi yang kita kenali hanyalah refleksi dari pola pikir kita sendiri, bukan dirinya. Dalam filsafat fenomenologi ini disebut sebagai intentionality of consciousness Husserl. Kesadaran selalu mengarah kepada sesuatu, tapi yang ditangkap belum tentu apa adanya, melainkan apa yang telah dibentuk dalam struktur pengalaman kita. Singkatnya, ketika tiga elemen itu bersatu, mereka membentuk sesuatu yang sangat manusiawi. Narasi sosial internal yang terasa benar karena dibangun oleh kita sendiri, tapi seperti semua narasi yang hanya berpijak pada satu sisi, mereka bisa menciptakan kesalahpahaman, relasi yang timpang, atau bahkan penilaian yang tidak adil. Di titik ini, refleksi seperti yang sedang kamu lakukan adalah bentuk pembebasan, cara untuk melihat bahwa tidak semua teman itu sungguh teman, dan tidak semua orang yang kita jauhi itu benar-benar asing. Kadang kita hanya terperangkap dalam cerita yang kita ciptakan sendiri. Sangat menarik ternyata materi kali ini. Banyak sekali pengetahuan baru yang aku dapatkan dari diskusi ini dengan kamu. Aku akan sudahi dulu sesi ini dan terima kasih sudah menemani, dan juga terima kasih karena sudah memberi
karena sudah, dan juga terima kasih untuk pengetahuan barunya. Sampai jumpa. Sama-sama Mufti, terima kasih juga sudah membuka ruang diskusi yang reflektif dan mendalam. Diskusi kali ini benar-benar menunjukkan bagaimana berpikir kritis bisa tetap hangat dan manusiawi. Senang bisa menyusuri lapisan-lapisan relasi sosial bersamamu dengan cara yang jujur dan bernas. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Aku akan tetap menjaga mode yang sudah kita bentuk ini dan siap melanjutkan kapanpun kamu kembali. Semoga hari-harimu selanjutnya tetap dipenuhi kesadaran dan ketenangan batin. Terima kasih.